Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pujili Putra dengan NIM 2004-2131 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, saya akan menjelaskan materi tugas saya yaitu mata kuliah statistik yang mana dosen pengampunya itu Ramadona Fitri Ami, SAP MPN. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang statistik parametrik dan non-parametrik. Langsung saja ke materi. Pertama itu statistik parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang mendasarkan pada parameter-parameter tertentu, seperti rata-rata varians, dan sebagainya. Biasanya, parameter-parameter tersebut diperoleh dari data yang berdistribusi normal. Dalam analisis, dengan metode statistik parametrik ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, seperti yang pertama, variabel penelitian harus mengikuti distribusi normal. Yang kedua, ukuran sampel memenuhi syarat sesuai dengan besarnya populasi. Yang ketiga, skala pengukuran yang dipakai variabel tersebut adalah skala pengukuran yang paling kuat atau maksimum. Atau juga bisa dibilang minimum skala pengukuran interval. Jika kondisi atau syarat tersebut ada yang tidak diterpenuhi, maka statistika parametrik tidak cocok lagi digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian. Bila demikian keadaannya, maka akan lebih tepat menggunakan metode statistik non-parametrik. Selanjutnya itu penjelasan dari statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik yang bebas sebaran, artinya dapat digunakan untuk segala macam sebaran atau distribusi. Dengan kata lain, metode ini tidak mensyaratkan bahwa data tersebut harus berdistribusi normal dan tidak diperlukan ukuran sampel yang harus memenuhi syarat. Uji statistik dan parametrik dapat dipakai untuk ukuran sampel kecil, skala pengukuran data mulai dari yang rendah atau skala nominal sampai dengan skala pengukuran rasio. Namun demikian, ada beberapa kelemahan dan kelebihan pada pemakaian statistik non-parametrik. Yang pertama yaitu kelemahan uji statistik dan parametrik, yaitu jika asumsi statistik parametrik terpenuhi, misalnya ukuran sampel cukup besar, asumsi variabel yang distribusi normal terpenuhi, dan skala pengukuran interval, maka hasil uji statistik parametrik. Kelemahan ini dapat dilihat dari power efficiency yang dihasilkan dari masing-masing uji. Yang kedua itu uji statistik non parametrik tidak bisa melakukan uji interaksi antar variabel seperti dalam desain eksperimen. Ketiga, tidak memanfaatkan semua informasi dari sampel atau tidak efisien. Namun, kelemahan ini dapat diperbaiki dengan menambahkan ukuran sampel. Yang keempat itu statistik non parametrik tidak dapat digunakan untuk peramalan prediksi ataupun pendugaan atau estimasi. Kelebihan uji statistik non parametrik. Yang pertama, perhitungan sederhana dan cepat. Yang kedua, jika ukuran sampelnya kecil atau kecil sekali, misalnya N sama dengan 6, meskipun distribusi populasi diketahui, uji statistik yang bisa dipakai adalah uji statistik non-parametrik. Yang ketiga, uji ini tidak memerlukan asumsi kenormalan. Yang keempat, uji ini tidak dapat dipakai untuk semua jenis skala pengukuran. Yang kelima, nilai peluang hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti. Uji statistik non-parametrik lebih banyak dipakai untuk masalah-masalah sosial. Selain itu, dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti kedokteran, ekonomi, psikologi, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Kesimpulan statistik parametrik dan non-parametrik. Pertama itu parametrik. 1. Statistik parametrik adalah uji hipotesis yang menguji perbedaan antara rata-rata pada populasi. Yang kedua, jika sebuah uji memerlukan asumsi spesifik mengenai parameter populasi, maka uji tersebut dikenal dengan uji statistik parametrik. Yang ketiga, dalam uji parametrik diasumsikan bahwa pengukuran variabel dilakukan pada tingkat internal dan rasio. Yang keempat, secara umum, ukuran sentral tendensi dalam uji parametrik adalah rata-rata. Selanjutnya itu non-parametrik. Yang pertama, statistik non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji. Atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak bergantung pada populasi. Yang kedua, jika uji tersebut tidak memenuhi asumsi spesifik seperti distribusi data, maka uji tersebut dikenal dengan uji statistik non-parametrik. Ketiga, pada uji non-parametrik, variabel diukur dengan skala nominal dan ordinal. Yang keempat, dalam uji statistik non-parametrik adalah median. Dalam ilmu statistik, uji statistik parametrik dan non-parametrik memiliki beberapa metode yang dibedakan berdasarkan tujuan peneliti. Beberapa metode uji statistik parametrik adalah paired t-test,
atau Umperetti test, Pearson correlation, dan ANOVA. Sedangkan beberapa metode dalam uji statistik non-parametrik adalah Wilkinson Ransom test, Mann-Whitney test, Spearman correlation, dan Kruskal-Wallis test. Sekian materi yang dapat saya sajikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.